Informasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga jual rupiah terhadap sejumlah rupiah berada di level 15.100. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika. Realisasi tersebut tidak sesuai ekspektasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Pada berita kali ini kami akan menyampaikan studi kasus tentang dampak mata uang yang terus melemah terhadap mata uang asing dengan moneter. Pada studi kasus kali ini kami akan membahas nilai tukar rupiah yang mana pada tanggal 26 September 2025 tercatat melemah yakni 0,25% di level 16.796 per USD. Sebelumnya pada perdagangan Kamis sore kemarin nilai tukar rupiah ditutup melemah yakni 0,02% di level 16.749 per USD. Dan saat ini menjelang penutupan perdagangan di akhir pekan, kami memantau langsung dari pasar spot untuk pergerakan nilai tukar rupiah berhasil menguat tipis 0,7% di level 16.738. Penguatan ini dipengaruhi intervensi dari Bank Indonesia yang nilai tukar rupiah yang terhadap USD terus tertekan dan mendorong untuk Bank Indonesia atau BI untuk melakukan intervensi pasar yang agresif. Berdasarkan keterangan resmi dari Gubernur Bank Indonesia PD Warjio, Bank Indonesia mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI melakukan intervensi lewat instrumen spot, domestic non-deliverable forward (TNDV) dan juga pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder maupun di pasar luar negeri, yaitu di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat secara terus-menerus lewat intervensi. Sebelum kita analisis lebih jauh, kita harus paham dulu istilah-istilah yang disebut tadi. Apa itu spot, DNDF, dan SBN. Yang pertama, pasar spot atau spot market. Ini adalah pasar jual beli mata uang untuk penyerahan saat itu juga, atau maksimal 2 hari kerja. Ketika Bank Indonesia intervensi di sini, artinya Bank Indonesia secara harfiah menjual dolar dari cadangan devisa dan membeli rupiah. Tujuannya menambah suplai dolar di pasar supaya harganya turun dan menyerap rupiah. Yang kedua, DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward. Ini sedikit teknis. DNDF adalah instrumen lindung nilai atau hedging di pasar domestik. Simpelnya, ini adalah kontrak taruhan, nilai tukar di masa depan tanpa perlu memindahkan uang pokok dolarnya. Bank Indonesia masuk ke sini untuk mengontrol ekspektasi. Jika pasar panik mengira dolar akan naik terus, Bank Indonesia menawarkan kontrak DNDF untuk menenangkan pasar bahwa rupiah akan stabil. Ketiga, pembelian SBN atau surat berharga negara. Bank Indonesia membeli obligasi negara di pasar sekunder. Tujuannya menjaga yield atau imbal hasil. SBN tetap menarik bagi investor asing. Jika yield menarik, investor asing tidak akan kabur atau capital outflow, sehingga rupiah tetap terjaga. Sebagai latar belakang, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh stabilitas moneter dan nilai tukar. Dalam berbagai jurnal dijelaskan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan faktor penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum perbankan untuk menjaga stabilitas harga serta nilai tukar rupiah. Menurut teori Mundell Fleming, kebijakan moneter memiliki pengaruh besar terhadap nilai tukar, terutama pada sistem kurs pengembang seperti di Indonesia.
Selain itu, teori overshooting exchange rate dari Donbass menyebutkan bahwa perubahan kebijakan moneter yang terjadi secara mendadak dapat membuat nilai tukar bergerak sangat ekstrim sebelum akhirnya kembali pada titik keseimbangannya. Peneliti sebelumnya juga menemukan bahwa pergerakan nilai tukar Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter Amerika Serikat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga dolar Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat menguat dan rupiah cenderung melemah akibat arus modal keluar dari negara berkembang. Berdasarkan hasil regresi dari penelitian tersebut, terdapat dua temuan utama. Yang pertama, suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar. Artinya ketika suku bunga naik, nilai tukar mata uang cenderung menguat. Yang kedua, nilai berpengaruh negatif dan signifikan, dengan kata lain semakin tinggi inflasi, maka semakin melemah nilai mata uang suatu negara. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan moneter memegang peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar uang. Indonesia perlu terus memperkuat pengendalian inflasi dan tetap memperhatikan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat karena mempengaruhi pergerakan rupiah. Demikian laporan berita ekonomi hari ini. Untuk mendukung studi kasus ini, kami mengacu pada jurnal-jurnal yang membahas topik sejenis dan relevan dengan kasus kami. Jurnal ini juga terindeks Scopus, sehingga memperkuat kualitas analisis yang kami sajikan. Dan kita masuk pada bagian analisis ekonomi. Bagian ini menghubungkan studi kasus dengan teori moneter untuk melihat bagaimana dampak terhadap kondisi ekonomi, seperti nilai tukar, inflasi, dan stabilitas moneternya. Nah, mengapa sih Bank Indonesia itu harus repot-repot menjaga rupiah di level 16.000-an? Kenapa tidak dibiarkan saja? Yang pertama, dampaknya ialah bahaya imported inflation. Indonesia masih banyak impor, yaitu BBM, bahan baku pangan atau gandum, dan mesin. Jika rupiah melemah, harga barang impor naik. Ini akan menyebabkan inflasi di dalam negeri. Mandat utama Bank Indonesia adalah stabilitas harga atau inflasi. Jadi menjaga rupiah sama dengan menjaga harga nasi goreng dan bensin Anda tetap terjangkau. Yang kedua, beban utang luar negeri. Pemerintah dan swasta punya utang dalam dolar. Jika rupiah melemah, beban membayar hutang itu jadi lebih mahal dalam rupiah. Ini bisa mengganggu cash flow perusahaan dan anggaran negara. Stabilitas sistem keuangan, intervensi di SBN atau pasar obligasi penting agar investor asing tidak panic selling. Jika asing kabur ramai-ramai atau capital flight, ekonomi bisa goyah. Seperti multifaceted Bank Indonesia tadi memastikan likuiditas tersedia di pasar rupiah maupun falas. Secara moneter, intervensi ini adalah upaya menyerap kelebihan likuiditas dolar dan menstabilkan money supply agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi real, bukan ekonomi spekulan. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Pergerakan rupiah yang sempat melemah ke level 16.792 dan kemudian menguat kembali ke 16.738 menunjukkan bahwa pasar valuta asing sangat fluktuatif dan sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Di sisi lain, Bank Indonesia tidak bersikap pasif melalui kebijakan triple intervention, mulai dari intervensi di pasar spot, di NDF, hingga pembelian SBN. Bank Indonesia berperan sebagai penstabil untuk meredam
gejolak nilai tukar. Kebijakan ini sejalan dengan teori ekonomi, khususnya signaling channel, serta praktik bank sentral internasional seperti Bank of Japan yang bertujuan menahan risiko inflasi impor dan menjaga stabilitas makroekonomi. Pada akhirnya, stabilitas nilai tukar adalah fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Tanpa intervensi yang tepat, volatilitas pasar bisa berdampak negatif terhadap iklim usaha dan kestabilan ekonomi nasional.